Di sebuah sudut kota yang ramai namun penuh ketimpangan, di antara gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk kendaraan yang tak pernah berhenti, hidup seorang pemulung tua bernama Jaya. Ia bukan siapa-siapa di mata kebanyakan orang, hanya sosok yang lewat tanpa diperhatikan seakan menjadi bagian dari latar belakang kehidupan kota itu sendiri. Setiap hari, bahkan sebelum matahari benar-benar terbit, Jaya sudah memulai langkahnya. Dengan karung besar yang hampir selalu terlihat lebih berat dari tubuhnya, ia menyusuri gang-gang sempit, trotoar jalanan hingga tempat pembuangan sampah, mencari botol bekas, kardus, plastik, dan apapun yang masih bisa ia jual untuk sekadar menyambung hidup. Langkahnya pelan namun pasti, seolah setiap pijakan mengandung beban hidup yang tak ringan. Tangannya yang kasar dan penuh luka kecil menjadi saksi kerasnya kehidupan yang ia jalani selama bertahun-tahun. Wajahnya kusam, dipenuhi debu dan keringat, dengan kerutan dalam yang menggambarkan betapa panjang perjalanan hidup yang telah ia lalui. Pakaiannya lusuh, warnanya bahkan sulit dikenali lagi karena terlalu sering terkena kotoran dan jarang terganti. Saat hujan turun, ia tetap berjalan dengan tubuh basah kuyup, dan saat terik matahari menyengat, ia hanya menunduk sambil terus melangkah tanpa perlindungan apapun. Meski hidup dalam kondisi yang serba kekurangan, Jaya dikenal sebagai orang yang tidak pernah mengganggu siapapun. Ia selalu berhati-hati dalam setiap gerakannya, memastikan tidak mengotori tempat orang lain, bahkan seringkali ia memungut sampah yang bukan menjadi bagiannya hanya agar lingkungan terlihat sedikit lebih bersih. Namun ironisnya, kebaikan kecil itu hampir tak pernah dihargai. Banyak orang justru memandangnya dengan jijik, menutup hidung saat ia lewat, atau menghindar seolah kehadirannya membawa sesuatu yang harus dijauhi. Anak-anak kecil kadang menertawakannya, sementara orang dewasa memilih berpura-pura tidak melihat. Meski demikian, Jaya tidak pernah membalas dengan kebencian. Ia tetap menjalani harinya dengan kesabaran yang luar biasa. Sesekali ia mencoba tersenyum dan menyapa orang-orang yang ia temui, meski hampir selalu tidak mendapat balasan. Bagi Jaya, senyum itu bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Sebuah cara sederhana untuk bertahan di tengah kerasnya dunia yang seringkali tidak memberinya ruang. Ia seolah sudah terbiasa dianggap rendah, bahkan mungkin sudah menerima bahwa dirinya tidak akan pernah benar-benar dipandang sebagai bagian yang setara dalam kehidupan sosial. Namun di balik penampilan lusuh dan kehidupan yang tampak menyedihkan itu, Jaya menyimpan sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang, hati yang tulus dan keikhlasan yang dalam. Ia tidak pernah iri pada mereka yang hidup berkecukupan, tidak pernah mengeluh tentang nasibnya, dan tidak pernah menyalahkan keadaan. Baginya, hidup adalah tentang terus berjalan, seberat apapun itu, tanpa kehilangan nilai kemanusiaan. Dalam diamnya, dalam kesendiriannya, Jaya mengajarkan satu hal yang sering dilupakan banyak orang, bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh penampilan atau status, melainkan oleh bagaimana ia tetap menjadi manusia, bahkan saat dunia memperlakukannya sebaliknya. Suatu hari, kabar mengejutkan mengguncang sebuah perumahan mewah yang berdiri kontras dengan kehidupan Jaya. Di balik pagar tinggi, taman yang terawat rapi, dan rumah-rumah megah dengan cat yang selalu tampak baru, tersimpan sebuah rahasia yang tiba-tiba mencuat ke permukaan. Seorang gadis muda dari keluarga terpandang yang selama ini dikenal anggun, sopan, dan menjadi kebanggaan keluarganya, mendadak menjadi pusat perbincangan. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tetangga. Awalnya pelan, lalu semakin keras, hingga tak bisa lagi disembunyikan. Gadis itu diketahui hamil di luar nikah, sebuah kenyataan yang langsung mengguncang kehormatan keluarga besarnya. Di dalam rumah besar itu, suasana berubah menjadi tegang dan penuh tekanan. Tangisan, kemarahan, dan rasa malu bercampur menjadi satu. Orang tuanya yang selama ini menjaga nama baik keluarga dengan ketat, merasa seolah dunia runtuh dalam sekejap. Mereka tidak hanya memikirkan kondisi anaknya, tetapi juga bagaimana pandangan orang lain terhadap mereka. Nama baik, kehormatan, dan citra keluarga yang telah dibangun selama bertahun-tahun terasa terancam hancur hanya dalam satu kabar. Sang gadis terus didesak, dipaksa untuk mengatakan siapa yang bertanggung jawab atas kehamilan itu.
Pertanyaan yang sama diulang berkali-kali dengan nada yang semakin tinggi dan penuh tekanan. Awalnya gadis itu hanya diam, wajahnya pucat, matanya sembab, dan tubuhnya gemetar. Ia tampak ketakutan, bukan hanya karena kesalahan yang telah terjadi, tetapi juga karena konsekuensi yang harus ia hadapi. Dalam pikirannya, ia tahu bahwa menyebut nama yang sebenarnya akan membawa masalah yang jauh lebih besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang yang terlibat. Tekanan demi tekanan akhirnya membuatnya tak lagi mampu berpikir jernih. Dalam keadaan terdesak, dengan suara yang lirih dan penuh keraguan, ia akhirnya menyebut satu nama yang tak pernah terlintas di benak siapapun. Jaya. Nama itu meluncur begitu saja, namun dampaknya begitu besar. Seketika ruangan menjadi hening, sebelum akhirnya berubah menjadi gemuruh kemarahan. Orang-orang tak percaya, namun di saat yang sama, mereka juga merasa menemukan jawaban yang mudah diterima. Sosok Jaya yang selama ini dikenal sebagai pemulung tua, hidup di pinggiran, dan tidak memiliki siapa-siapa, langsung menjadi target yang sempurna untuk disalahkan. Tanpa perlu banyak bukti, tanpa perlu penyelidikan lebih jauh, tuduhan itu terasa masuk akal bagi mereka yang sudah lebih dulu memandang rendah dirinya. Kabar itu menyebar dengan sangat cepat, melampaui batas pagar perumahan, menjalar ke jalanan, hingga akhirnya sampai ke telinga banyak orang. Dalam hitungan jam, cerita itu berubah menjadi berbagai versi. Semakin dilebihkan, semakin menyudutkan. Jaya yang bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Namanya disebut dengan nada hinaan, dengan tatapan penuh kebencian, seolah ia benar-benar telah melakukan sesuatu yang keji. Tak ada yang mencoba mencari kebenaran, karena bagi mereka, kebenaran sudah cukup jelas sejak nama itu disebut. Di tengah semua itu, satu hal yang paling menyedihkan adalah betapa mudahnya seseorang dijadikan kambing hitam hanya karena ia lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Jaya yang selama ini hidup dalam diam dan tidak pernah mengganggu siapapun, kini terseret ke dalam masalah besar tanpa pernah benar-benar diberi kesempatan untuk menjelaskan. Dan di balik semua kepanikan, amarah, dan rasa malu yang meliputi keluarga tersebut, tersimpan satu keputusan yang akan mengubah hidup banyak orang. Sebuah keputusan yang lahir bukan dari kebenaran, melainkan dari ketakutan. Tanpa memberi ruang sedikit pun untuk mencari kebenaran, warga perumahan itu langsung bertindak seolah mereka adalah hakim yang paling benar. Amarah yang sudah terlanjur membara membuat logika dan rasa kemanusiaan mereka seakan hilang begitu saja. Beberapa pria dewasa bersama satpam kompleks bergerak cepat mencari Jaya. Mereka menyusuri jalanan di sekitar perumahan hingga akhirnya menemukan sosok tua itu di sudut jalan, sedang membungkuk memungut botol plastik dengan karung besarnya. Jaya yang tak tahu apa-apa hanya menoleh bingung ketika langkah-langkah cepat dan suara teriakan mulai mendekat ke arahnya. Tanpa penjelasan panjang, tanpa pertanyaan yang layak, Jaya langsung ditarik dengan kasar. Karung yang ia bawa jatuh berserakan. Isinya tumpah ke jalan, namun tak satu pun peduli. Tangan-tangan penuh emosi itu mendorong, menarik, bahkan memukulnya tanpa memberi kesempatan untuk berdiri tegak. Wajah Jaya yang sudah tua tak mampu menahan derasnya pukulan dan dorongan. Ia tersungkur, mencoba bangkit, namun kembali didorong hingga jatuh lagi. Di tengah keributan itu, suara hinaan terdengar dari berbagai arah, menuduh, merendahkan, dan menghakimi tanpa ampun. Orang seperti kamu tahu diri, berani-beraninya menyentuh anak orang kaya. Kata-kata itu terus menghujani Jaya, lebih tajam dari pukulan yang ia terima. Ia mencoba membuka mulut, ingin menjelaskan, ingin membela dirinya yang bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun setiap kali ia berbicara, suaranya tenggelam oleh teriakan yang lebih keras. Bagi mereka, Jaya sudah bersalah sejak namanya disebut. Tidak ada lagi ruang untuk kebenaran, tidak ada lagi tempat untuk penjelasan. Semua sudah diputuskan oleh prasangka. Dengan tubuh gemetar dan wajah yang mulai lebam, Jaya akhirnya hanya bisa bertahan dalam diam. Ia tidak melawan, tidak membalas, bahkan tidak mencoba melarikan diri. Dalam kondisi seperti itu, ia hanya mampu mengucapkan satu kalimat dengan suara yang hampir tak terdengar.
"Saya tidak melakukan itu." Namun, kalimat sederhana itu seolah tak memiliki arti di tengah kemarahan yang membabi buta. Tidak ada yang mau mendengar, apalagi percaya. Setelah amarah mereka sedikit mereda, keputusan berikutnya pun diambil dengan dingin dan tanpa empati. Jaya dianggap tidak layak lagi berada di sekitar lingkungan mereka. Ia diusir, dipaksa pergi dari tempat yang selama ini menjadi satu-satunya area ia mencari nafkah. Tanpa memberi kesempatan untuk mengambil kembali barang-barangnya dengan layak, tanpa memikirkan bagaimana ia akan bertahan setelah itu. Karungnya yang berserakan hanya dikumpulkan seadanya. Sebagian bahkan dibiarkan tertinggal di jalan. Seolah memang tak ada nilainya sama sekali. Sama seperti mereka memandang dirinya. Hari itu, Jaya tidak hanya kehilangan tempatnya mencari kehidupan, tetapi juga kehilangan sedikit sisa harga diri yang selama ini ia jaga dalam diam. Dengan langkah tertatih, tubuh penuh luka dan hati yang tak kalah perih, ia berjalan menjauh tanpa tujuan yang jelas. Di sepanjang jalan, tatapan orang-orang terasa berbeda, bukan lagi sekedar jijik, tetapi penuh penghakiman. Kabar yang sudah menyebar membuatnya kini dikenal bukan hanya sebagai pemulung, tetapi sebagai sosok yang dituduh melakukan sesuatu yang memalukan. Dan di tengah semua ketidakadilan itu, yang paling menyakitkan bukanlah pukulan atau hinaan yang ia terima, melainkan kenyataan bahwa tak satu pun orang mencoba berdiri di sisinya. Bahkan, hanya untuk sekedar bertanya apakah semua itu benar. Dunia yang selama ini sudah keras baginya, kini terasa jauh lebih kejam, karena untuk pertama kalinya, ia tidak hanya dilihat sebagai orang yang rendah, tetapi juga sebagai seseorang yang dianggap pantas disalahkan atas sesuatu yang bahkan tidak pernah ia lakukan. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di perumahan mewah tersebut masih dipenuhi bisik-bisik dan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Meski masalah seolah telah ditangani dengan mengusir Jaya, ada kegelisahan yang diam-diam tumbuh di antara sebagian orang. Tidak semua merasa puas, tidak semua benar-benar yakin bahwa semuanya sudah sesuai dengan kebenaran. Namun tak ada yang berani membuka suara. Hingga akhirnya, sebuah peristiwa tak terduga kembali mengguncang suasana yang belum sepenuhnya tenang itu. Seorang pria muda dari keluarga terpandang tiba-tiba datang dengan langkah tergesa. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan rautnya dipenuhi tekanan yang seolah sudah ia pendam terlalu lama. Ia bukan orang asing di lingkungan itu, justru sebaliknya, ia dikenal sebagai sosok terhormat, berasal dari keluarga yang memiliki pengaruh besar. Kehadirannya langsung menarik perhatian banyak orang, apalagi ketika ia meminta semua pihak untuk berkumpul. Suasana menjadi hening, penuh tanda tanya, seolah semua orang merasakan bahwa sesuatu yang besar akan segera terungkap. Dengan suara yang awalnya bergetar, pria itu mulai berbicara. Ia terlihat ragu, namun juga seperti seseorang yang sudah tidak sanggup lagi memikul beban sendirian. Kalimat demi kalimat keluar perlahan, hingga akhirnya ia mengucapkan pengakuan yang mengubah segalanya. Ia menyatakan bahwa dialah ayah dari bayi yang dikandung gadis tersebut. Hubungan mereka telah berlangsung cukup lama, namun disembunyikan rapat-rapat karena takut merusak nama baik keluarga kedua belah pihak. Pengakuan itu jatuh seperti petir di siang bolong, membungkam semua suara, menghentikan semua prasangka yang sebelumnya begitu lantang. Orang-orang yang sebelumnya begitu yakin dengan tuduhan terhadap Jaya, kini hanya bisa saling menatap dengan wajah yang sulit dijelaskan. Rasa kaget, malu, dan penyesalan bercampur menjadi satu. Ingatan tentang bagaimana mereka memperlakukan Jaya kembali terlintas satu persatu. Cara mereka menariknya dengan kasar, memukulnya tanpa ampun, hingga mengusirnya tanpa belas kasihan. Semua itu kini terasa seperti kesalahan besar yang tak bisa dengan mudah diperbaiki. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi kemarahan, yang tersisa hanyalah keheningan yang berat. Sementara itu, gadis yang sebelumnya menyebut nama Jaya hanya bisa tertunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Keputusannya saat itu yang lahir dari ketakutan dan tekanan, kini menjadi sumber penyesalan yang mendalam. Ia tahu bahwa satu nama yang ia sebut telah menghancurkan hidup seseorang yang tidak bersalah. Namun waktu tidak bisa diputar kembali, dan kebenaran yang akhirnya terungkap justru membawa beban baru yang jauh lebih berat untuk ditanggung. Di tengah pengakuan itu, satu kenyataan pahit mulai disadari oleh semua orang, bahwa mereka telah menjadikan seseorang sebagai kambing hitam hanya karena ia lemah, tidak memiliki kekuatan, dan tidak punya siapa-siapa untuk membelanya. Jaya dipilih bukan karena bukti, melainkan karena ia adalah target yang paling mudah disalahkan.
Dan kini, ketika kebenaran berdiri dengan jelas di depan mata, semua orang dipaksa menghadapi konsekuensi dari keputusan yang mereka buat dalam kemarahan dan ketakutan. Hari itu bukan hanya sebuah rahasia yang terbongkar, tetapi juga wajah asli dari prasangka dan ketidakadilan yang selama ini tersembunyi di balik kemewahan dan kehormatan. Tidak ada lagi yang bisa menyangkal, tidak ada lagi yang bisa bersembunyi dari rasa bersalah. Namun di balik semua itu, satu pertanyaan besar mulai muncul di benak mereka. Di mana Jaya sekarang, dan apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah terlanjur terjadi? Kini, semua mata tertuju pada satu kenyataan yang tak bisa lagi dihindari, bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar terhadap seseorang yang sama sekali tidak bersalah. Rasa malu menyelimuti seluruh lingkungan itu terasa berat dan mendesak. Orang-orang yang sebelumnya paling lantang menghina, kini justru menjadi yang paling diam. Tatapan mereka tidak lagi penuh amarah, melainkan dipenuhi penyesalan yang dalam. Beberapa mencoba saling menyalahkan, sebagian lain memilih menunduk, seolah berharap kejadian itu bisa dilupakan begitu saja. Namun kenyataannya, apa yang telah terjadi terlalu besar untuk diabaikan. Permintaan maaf mulai bermunculan, namun terasa hampa, karena orang yang seharusnya mendengarnya tidak ada di sana. Ayah dari gadis itu, yang sebelumnya begitu marah dan penuh harga diri, kini tampak runtuh. Dengan suara lirih, ia mengakui bahwa mereka telah bertindak gegabah, membiarkan emosi mengalahkan akal sehat. Ia bahkan memerintahkan beberapa orang untuk mencari Jaya ke seluruh penjuru kota, ke tempat-tempat yang biasa ia datangi, ke sudut-sudut jalan yang mungkin menjadi tempatnya berteduh. Namun pencarian itu tidak semudah yang dibayangkan. Jaya, yang selama ini selalu terlihat, kini seolah menghilang tanpa jejak. Hari berganti hari, namun kabar tentang Jaya tak kunjung ditemukan. Ketidakhadirannya justru membuat rasa bersalah itu semakin besar. Orang-orang mulai menyadari bahwa luka yang mereka berikan bukan hanya sekadar luka fisik, tetapi juga luka batin yang mungkin membuat Jaya memilih untuk menjauh dari dunia yang telah memperlakukannya dengan begitu kejam. Di tengah pencarian itu, perlahan-lahan muncul kesadaran baru, bahwa tidak semua kesalahan bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf. Hingga suatu sore, seseorang akhirnya menemukan Jaya di sebuah tempat sederhana di pinggiran kota. Ia duduk sendirian, bersandar di dinding tua, dengan karungnya yang kini tampak lebih kosong dari biasanya. Tubuhnya masih menyisakan bekas luka, namun wajahnya terlihat tenang, seolah ia telah menerima semua yang terjadi. Ketika beberapa warga mendekat dengan rasa ragu dan bersalah, Jaya hanya menatap mereka tanpa kebencian. Tidak ada amarah di matanya, tidak ada dendam dalam sikapnya. Hanya kelelahan yang dalam dan ketenangan yang sulit dijelaskan. Salah satu dari mereka akhirnya memberanikan diri untuk berbicara, menyampaikan permintaan maaf yang selama ini tertahan. Suaranya bergetar, dipenuhi rasa penyesalan. Ia mengakui semua kesalahan yang telah mereka lakukan, berharap masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Jaya mendengarkan dengan diam, tanpa memotong, tanpa menghakimi. Setelah itu ia hanya tersenyum kecil. Senyum yang sederhana, namun terasa begitu dalam maknanya. Tidak apa-apa, ucapnya pelan, suara yang sama seperti saat ia dulu mencoba membela diri. Saya sudah biasa dipandang buruk. Kalimat itu membuat suasana menjadi semakin sunyi. Namun Jaya belum selesai. Dengan tatapan yang tetap tenang, ia melanjutkan kata-katanya. Tapi kali ini, bukan sampah yang saya pungut, melainkan dosa kalian. Ucapan itu bukanlah bentuk kemarahan, melainkan cerminan dari luka yang ia rasakan dan kebesaran hati yang ia miliki. Tidak ada nada membalas, tidak ada keinginan untuk menyakiti kembali. Justru dari kata-kata itu, semua orang semakin menyadari betapa kecilnya mereka dibandingkan dengan ketulusan hati seorang pemulung tua yang selama ini mereka anggap tidak berarti. Sejak saat itu, banyak hal mulai berubah. Bukan karena Jaya tiba-tiba menjadi kaya atau dihormati secara berlebihan, tetapi karena cara pandang orang-orang terhadap sesama mulai bergeser. Mereka belajar, meski dengan cara yang pahit, bahwa penampilan bukanlah ukuran kebenaran, dan bahwa kekuasaan atau status tidak menjamin seseorang selalu benar. Jaya mungkin tetap menjalani hidupnya dengan sederhana, tetap memungut barang-barang bekas di jalanan. Namun kini ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah pelajaran hidup yang membekas di hati banyak orang.
Dan di antara hiruk-pikuk kota yang tak pernah berhenti, kisah itu menjadi pengingat diam-diam bahwa keadilan bukan hanya tentang siapa yang kuat dan siapa yang lemah, melainkan tentang keberanian untuk mencari kebenaran sebelum menghakimi. Karena sekali prasangka dilepaskan tanpa kendali, ia bisa menghancurkan hidup seseorang bahkan sebelum kebenaran sempat berbicara.